Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kefati Samad Maina dengan NIM 054 018 612 Prodi SIM Informasi. Di sini saya akan melakukan praktik mata kuliah pemrograman berbasis desktop tugas 3. Ya, di sini kita diminta untuk membuat suatu program Java aplikasi sederhana ya mengenai restoran makanan. Sebenarnya tugas ini sama seperti tugas satu kemarin, hanya saja ada beberapa yang perlu tambahkan seperti struktur keputusan pengolahan seperti for each, while, dan do while. Kemudian ada tambahan yaitu menu admin, pengelolaan restoran itu sendiri. Oke, di sini kita langsung masuk ke kodenya. Nah, di sini saya membuat dua file Java, yaitu menu.java dan restoran.java. Di mana restoran ini itu menjadi program yang eh, main programnya gitu. Kemudian di sini di menu.java itu berisi tentang metode dan konstruktor yang akan kita jalankan di file restoran Java. Ya, seperti eh, metode get nama, get harga, set harga, get kategori, hitung, total harga, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung menuju ke file main programnya. Oke, di sini pertama-tama itu kita perlu membuat daftar menunya terlebih dahulu. Daftar menu ini saya buat menggunakan array list. Ya, ini daftar menu yang ada di restoran. Kemudian eh, di tugas 2 ini kita diminta membuat dua menu utama, yaitu menu untuk pelanggan dan menu untuk admin sebagai pengelolaan restoran. Oke, jadi di sini kita ada struktur keputusannya di mana ketika user ya, user entah pelanggan atau admin itu memilih angka satu, berarti itu akan masuk ke menu pelanggan. Oke, berarti di apa nomor satu itu khusus untuk pelanggan, diakses khusus untuk pelanggan. Kemudian menu admin juga diakses khusus untuk menu admin. Gitu. Oke, kalau misalnya pilih satu berarti masuknya ke menu pelanggan, dan jika pilih dua maka masuknya ke menu admin. Dan yang ketiga maka akan keluar dari program ini. Oke, kemudian di sini yang pertama itu ada menu pelanggan. Menu pelanggan eh, berarti di sana terdapat aktivitas yang akan dilakukan oleh pelanggan seperti misalnya sistem menampilkan daftar menu makanan, daftar menu restoran, kemudian bagaimana pelanggan memesan suatu menu, kemudian menampilkan data pesanan sampai dengan pembayaran. Nah, di sini saya menggunakan ketika menampilkan daftar menu itu saya menggunakan perulangan for ya dan juga perumahan. Nah, kemudian setelah daftar menu itu tampil, otomatis pelanggan akan langsung melakukan pemesanan menu. Yang dimana pemesanan itu, pesanan menu itu akan ditampung ke dalam array. Yang dimana namanya, kalau misalnya untuk menu sendiri, itu nama array-nya itu adalah pesanan menu. Nama variabelnya adalah pesanan menu. Sedangkan jumlah yang dimasukkan, jumlah menu yang dimasukkan itu kita masukkan dalam array yang namanya pesanan jumlah. Kayak di sini kan di tugas kedua ini tidak ada batasan bagi pelanggan ingin memesan menu berapa. Jadi tanpa ada batasan. Jadi eh, sistem itu akan memberhentikan pesanan pelanggan itu sampai di mana pelanggan itu akan menginputkan teks selesai gitu ya. Jadi nanti otomatis sistem akan memberhentikan proses pengulangan masukkan nama menu yang dipesan gitu. Kemudian jika jika pelanggan itu memasukkan menu yang dimana tidak ada di daftar menu, maka sistem akan menampilkan bahwa menu tidak ditemukan. Kemudian setelah pelanggan melakukan pemesanan, ya otomatis ini sistem akan menampilkan detail pesanan. Detail pesanannya seperti ini, ya detail pesanan. Kemudian di sini juga ada informasi mengenai pajak, biaya pelayanan, diskon, promo beli satu kerja satu untuk minuman. Kemudian juga total akhir. Kemudian di sini juga ada bagian struk pembayaran. Struk pembayaran ini
Untuk menghitung ya, bagaimana hmm, bagaimana setiap item itu dihitung berdasarkan berapa jumlah pesanan yang pelanggan tambahkan gitu. Kemudian juga ditambah dengan eh, biaya pajak, biaya pelayanan, dan diskon. Kemudian nanti akan dihasilkan total yang harus dibayar. Jadi total akhir yang seharusnya akan dibayarkan oleh pelanggan itu sendiri. Kemudian di sini saya juga menambahkan suatu itu ya, sistem akan menampilkan ingin melakukan pemesanan lagi atau tidak. Jika iya, maka sistem akan menampilkan perulangan ya dari awal itu sistem akan menampilkan daftar menu restoran, kemudian akan menampilkan tentang menu-menu menampilkan tentang menu mana yang mau pelanggan pesan gitu. Jika tidak, maka sistem akan memberhentikan sampai di situ saja tanpa melakukan perulangan menambahkan daftar menu lagi gitu. Jadi stop sampai di situ. Jadi ini sistem akan menampilkan ini. Terima kasih sudah memesan. Oke, kemudian masuk ke bagian menu admin. Menu admin di sini berarti berisi tentang aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan oleh admin. Ya, seperti tambah menu, ubah harga menu, hapus menu, lihat daftar menu, dan kembali. Kemudian di sini yang pertama itu saya menggunakan struktur pengulangan switch case. Jika case satu itu untuk tambah menu, case dua untuk ubah harga, case tiga untuk hapus menu, case empat untuk ambilkan menu, dan case lima itu untuk return ya. Untuk kembali ke menu utama tadi, menu keluar dari menu admin, yang alias masuk ke dalam menu utama. Kemudian di sini ya, di sini ada bagian tambah menu ya, tambah menu. Jadi bagian tambah menu ini ketika admin itu memasukkan menu terbaru mereka ke dalam daftar menu restoran, maka di sini saya menambahkan apa ya namanya, setelah menu ditambahkan itu akan langsung muncul daftar menu dengan info terupdate, dengan apa ya, dengan list terbaru. Terakhir admin itu menambahkan menu terakhir admin menambahkan menu, entah itu makanan atau minuman. Jadi akan langsung terkategorikan berdasarkan makanan atau minuman yang admin tambahkan. Kemudian di sini ada ubah harga. Ubah harga ya di sini ketika admin itu ingin mengubah harga, di sini sistem akan memberikan suatu apa ya, pilihan apakah admin itu yakin ingin mengubah harga, iya atau tidak gitu. Kemudian setelah itu ada hapus menu. Hapus menu seperti halnya ubah harga, itu sistem akan menampilkan apakah yakin ingin menghapus atau tidak. Jika iya, maka menu tersebut akan terhapus. Jika tidak, ya penghapusan akan dibatalkan. Kemudian di sini ada tampilkan menu. Tampilkan menu ini sebenarnya fungsinya itu sama seperti ketika akan menampilkan menu untuk bagian pelanggan. Sama saja. Oke, kita akan langsung masuk ke uh, ketika program ini di running. Oke, running ya. Oke, di sini pertama-tama saya akan mempraktikkan bagian menu pelanggan. Bagaimana pelanggan itu melihat daftar menu restoran sampai dengan proses pembayaran. Oke, kita pilih satu. Kemudian di sini yang pesan itu misalkan tahu gejrot satu. Kemudian menu yang kedua itu adalah gulai ikan satu. Kemudian ada es teh es teh manis satu. Nah, di sini kita inputkan selesai jika pemesanan kita sudah selesai sampai di sini saja ya. Selesai. Nah, maka sistem akan menampilkan bahwa pesanan ditambahkan. Di sini bisa langsung menampilkan detail pesanan, struktur struktur pembayaran, total biaya pesanan, total hingga
totalnya yang harus dibayar oleh pelanggan. Di sini sudah tertera ya, mengenai informasi pajak dan sebagainya. Karena ini tuh subtotalnya lebih dari 50.000, tapi kurang dari 100.000, maka pelanggan akan datang promo beli satu gratis satu untuk minuman. Seperti itu. Kemudian di sini eh sistem akan menampilkan ingin melakukan pemesanan lagi atau tidak gitu. Jika iya, maka sistem itu akan mengulang dari mulai menampilkan daftar menu restoran. Jika tidak, maka sistem akan stop sampai di sini. Tidak melakukan perulangan lagi. Oke, sudah ya. Kita coba masuk ke bagian menu admin. Itu nomor 2. Misalkan di sini eh, kita tambah menu. Kita tambah menu pilih satu. Kemudian masukkan menu. Itu misal ayam bakar. Ayam bakar harga 15.000. Kategorinya makanan. Nah, di sini ayam bakar otomatis ditambahkan ya di bagian sini. Sudah otomatis masuk ke dalam kategori makanan. Oke, kemudian hmm, kita kita masuk ke bagian ubah harga menu. Dua, diubah harga menu. Bahkan di sini saya mau mengubah, pilih nomor menu yang diubah. Masukkan 11, kita masukkan misalkan jadi 20.000. Ya, nah, harga pasti dirubah. Coba setelah kita ubah harga, coba kita lihat daftar menu. Yaitu nomor 4. Apakah berhasil diubah? Nah, ini sudah berhasil diubah ya jadi 20.000. Oke, kemudian setelah itu, setelah ubah harga berhasil, kita langsung masuk ke hapus menu. Kita akan coba hapus menu, yaitu nomor 3. Nomor 3, hapus menu. Pilih nomor menunya yang dihapus. Misalkan 11. Ya, menu berhasil dihapus. Coba kita tampilkan, kita lihat daftar menunya. Apakah berhasil dihapus atau tidak? Nah, di sini tadi kan ayam bakar ada di kategori makanan ya. Dan di sini sudah tidak ada, jadi menu tersebut berhasil untuk dihapus. Oke, kemudian kita pilih 5 untuk kembali. Nah, ini sudah masuk kembali ke menu utama. Oke, coba kalau misalnya kita praktek yang nomor 3 itu keluar. Nah, Anda telah keluar dari program ini. Oke, mungkin sekian praktik yang bisa saya lakukan untuk tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Sekiranya ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.